Dia adalah Allah. Untuk itulah Yesus mengatakan, banyak pekerjaan baik yang berasal daripada yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antara ini yang menyebabkan kamu mau melampaui aku? Ini kan perkataan Yesus terhadap orang Farisi ahli Taurat itu, Bapak Ibu. Secara tidak langsung Yesus mengatakan, tidak pernah melakukan pekerjaan yang buruk, pekerjaan yang jahat, yang salah, yang mencelakakanmu, yang merugikanmu. Enggak pernah, kata Tuhan Yesus kepada ahli Taurat itu, Bapak Ibu. Bahkan Tuhan Yesus menantang orang-orang Farisi. Coba tunjukkan pekerjaan mana dari semua pekerjaan yang saya lakukan, dari semua ajaran yang saya sampaikan, saya ajarkan, menyebabkan kamu rugi. Kira-kira kan begitu. Bukan karena satu pekerjaan baik, maka kami mau melempari engkau, kata orang-orang Farisi. Melainkan karena engkau mau marah, dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja yang menamakan dirinya dengan semua itu dicatat di dalam Yohanes 10 ayat 31 sampai 33. Bertanya persoalannya. Kenapa sulit orang Farisi ahli-ahli Taurat ini untuk percaya, meyakini Yesus sebagai Tuhan? Itu saja Pak Ibu. Karena bagi mereka, ya, perkataan Yesus, pengakuan Yesus bahwa dia adalah Allah, itu sama dengan menghujat atau menyamakan diri Yesus sama dengan Allah. Mereka lupa, mereka tidak mengerti. Ya tadi di hadapan mereka, ini adalah Allah sendiri. Jadi Bapak Ibu dikasih oleh Yesus Kristus, dari semua hal yang dikerjakan, yang dilakukan, yang diajarkan oleh Yesus, sebenarnya tidak ada satupun yang didapati oleh orang Farisi yang ditawar yang salah. Nggak ada. Itu menunjukkan semua yang dikerjakan, semua yang dilakukan, semua yang diajarkan oleh Yesus, semua yang dipraktekkan oleh Yesus benar. Tidak sedikit pun kesalahan. Itu menunjukkan bahwa Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Tapi lagi-lagi, orang-orang Farisi yang ditawarkan tidak bisa menerima itu. Karena mata rohani mereka masih dibutakan oleh simbolis. Sama persis seperti orang-orang Kristen di zaman modern ini. Udah tahu, udah melihat kok banyak hal yang benar. Semua yang dikerjakan Yesus benar. Semua diberikan Yesus itu bagi manusia, bahkan bagi dirinya sendiri menguntungkan. Tapi mereka tetap menolak Yesus itu sebagai Tuhan dan Allah. Karena kenapa? Karena mata rohani mereka masih dibutakan oleh simbolis, alias karena belum sungguh-sungguh bertobat. Maka sekali lagi tugas kita untuk menyampaikan, mengingatkan, mengajarkan kepada setiap orang kita jumpai bahwa Yesus itu benar Tuhan, Yesus itu benar Allah. Karena tidak ada satu yang salah, satu pun yang salah, yang sesat, yang merugikan, yang Yesus lakukan untukmu. Itu kita harus sampaikan, Bapak. Supaya mereka jangan sampai menjadi bagian dari pengikut kelompok-kelompok ahli-ahli Taurat atau orang-orang Farisi yang belum bertobat. Itu. Bukti lain yang mendukung perkataan Yesus bahwa dia adalah pertama. Pengajarannya sama dengan Allah. Kalau begitu tolong perhatikan tanda sama dengan ya. Artinya serupa. Pengajaran Yesus sama dengan pengajaran Allah. Contoh. Yohanes pasal 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka satu-satunya Allah yang benar. Dan mengenali Yesus Kristus yang telah engkau utus. Artinya Bapak Ibu. Kepribadian Yesus sama dengan kepribadian Allah. Eksistensi Yesus sama dengan eksistensi Allah. Maka begitu dikatakan di sini. Kalau orang itu percaya kepada Yesus, sama. Mereka itu juga
percaya kepada Allah yang diutus, yang mengutus Yesus. Bukti yang kedua, mujizatnya. Mujizat yang Yesus lakukan sama dengan mujizat yang Allah lakukan. Contoh, lebih dari 37 kali mujizat yang Yesus lakukan. Lebih dari 37 kali mujizat yang Yesus lakukan sudah dicatat dalam Alkitab. Bahkan menurut Yohanes pasal 21 ayat 25, masih banyak lagi sebenarnya mujizat yang sudah Yesus lakukan dan kerjakan. Tapi Alkitab terlalu sempit, terlalu kurang, atau terbatas Alkitab mencatat semua mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Mujizat-mujizat itu membuktikan bahwa Yesus itu sama dengan Allah. Kita ambil contoh satu apa itu? Menghidupkan orang mati. Nabi, rasul, tokoh agama apapun di dunia nggak bisa melakukan itu selain daripada Yesus. Itu pun karena Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Terlalu banyak sakit penyakit yang sudah juga disembuhkan oleh Yesus. Ya. Dan tidak pernah para nabi dan para rasul termasuk pemimpin-pemimpin agama di dunia ini yang bisa melakukan mujizat sama banyaknya dengan Yesus. Bahkan bisa melampaui sudah ada. Hanya Yesus satu. Satunya. Itu membuktikan karena Yesus itu memang Tuhan, Bapak. Pembuktian yang ketiga. Masalah karakter Yesus, pengaruh Yesus, sifat Yesus, cara berpikir Yesus. Sama dengan pangalaho, karakter, sifat, dan cara berpikir Yesus dan juga cara berkomunikasi Yesus 100% sama dengan Allah. Kidung Agung 5:16 menjelaskan di sana karakter-karakter Yesus yang sama dengan Allah karena dia adalah Allah. Kudus. Bayangin Bapak, waktu dia turun ke dunia ini, dengan dia lahir di kandang domba. Artinya apa? Dunia ini sudah penuh dengan ketidakkudusan kan? Maka waktu Yesus lahir ke dunia, dia ditolak oleh orang-orang yang memiliki tempat penginapan, termasuk juga hotel. Bahkan rumah-rumah pribadi menolak kelahiran Yesus. Akhirnya Yesus pun harus memilih jalan lahir di kandang domba. Bawa Bapak. Tapi oleh Yesus lahir di kandang domba, dia tidak kotor. Seperti kotoran domba itu, dia tetap kudus. Hal berikutnya, proses kelahiran Yesus. Proses keberadaan Yesus di dalam rahim Maria. Kita tahu itu bukan hasil hubungan antara Maria dan Yesus, tapi titipan, dititipkan Allah Bapa, ya, lewat Roh Kudus Yesus dalam rahimnya. Artinya apa? Di situ kita ada proses yang berbeda. Kelahiran manusia biasa seperti kita ini dengan kelahiran Yesus di dalam rahim Maria. Yang ketiga, ketika Yesus bertambah besar sampai akhirnya dia melayani selama kurang lebih 33 tahun. Hidup dan melayani 33 tahun di dunia ini. Dia bersinggungan, dia berhadapan dengan orang-orang berdosa. Dia bersinggungan dengan orang-orang penjahat. Bahkan dia dekat dengan pengkhianat, si mata duitan, si mata kepengan. Namanya siapa? Yudas. Tapi Yesus, waktu hidup bersama dengan orang-orang yang berdosa, Yesus tetap selalu hidup di dalam kekudusan, kesucian, kebenaran, kebaikan, keadilan, kesetiaan. Bisa karena dia Allah. Para nabi dan para rasul, kalau kita lihat terbelakang mereka, pernah mereka jatuh bangun dalam dosaku. Ambil saja Abraham yang dinobatkan sebagai nenek moyang percaya. Pernah juga salah ambil keputusan kan Bapak ini waktu dia menikahi pembantunya Hagar.
Kita ambil lagi contoh-contoh yang lain. Daud berselingkuh pula. Salomo poligami pula. Kita tarik lagi ke orang-orang yang pernah hidup sejaman dengan Yesus di perjanjian baru. Para murid, Yudas mengkhianati Yesus. Petrus, tidak konsisten, menyangkal Yesus. Artinya Bapak Ibu saya katakan adalah Yesus hidup di dunia ini. Dia berdampingan dengan orang-orang yang tidak kurus gitu. Tetapi walaupun demikian, Yesus tetap hidup dalam kekudusan. Yesus tetap hidup dalam kesucian. Yesus hidup dalam kebenaran. Yesus hidup dalam kebaikan. Yesus hidup dalam keadilan. Yesus hidup dalam kesetiaan. Yesus hidup di dalam tanpa dosa dan noda. Tanpa celah. Tanpa salah. Kok bisa terjadi? Karena Yesus itu Tuhan. Karena Yesus itu Allah. Kalau Abraham tadi masih ada kekurangannya. Karena dia bukan Tuhan, dia bukan Allah. Dia manusia. Daniel. Daud. Salomo. Bisa juga. Karena mereka manusia. Bukan Allah. Pemimpin-pemimpin agama di dunia ini sebelum sama. Mereka juga punya cacat celahnya kok. Bapak Ibu tahu. Nabi yang diyakini Nabi terakhir di saudara kita seberang. Semua orang tahu. Apa kekurangannya. Apa kelemahannya. Kelemahan yang dia punya itu mencerminkan dia bukan Tuhan. Tapi sungguh berbeda dengan Yesus. Karena dia adalah Tuhan. Ini pembuktian tentang karakter Yesus sama dengan Allah. Karena memang itu. Pembuktian yang keempat, penggenapan Yesus atas nubuatan perjanjian lama dibuktikan ya oleh Yesus sendiri. Contoh kebangkitan Kristus ditata dalam Mazmur 16 ayat 10 Bapak Ibu. Digenapi dalam Matius pasal 29 ayat Matius pasal 28 ayat 9. Artinya Bapak Ibu, apa yang sudah dikatakan oleh Tuhan di dalam perjanjian lama ditindaklanjuti, bahasa lain daripada digenapi, ditindaklanjuti atau dikonkretkan dengan Yesus lahir real di dalam perjanjian baru dicatat dalam Matius pasal 28 ayat 9. Ini membuktikan bahwa perjanjian lama juga adalah perkataan-perkataan, ajaran-ajaran, isi hati dan isi pikiran dari Yesus juga Bapak Ibu. Maka waktu datang perjanjian baru terjadi sinkronisasi, terjadi pengenapan, terjadi pengkonkretan. Karena perjanjian baru juga adalah isi hati, isi pikiran, isi perasaan, dan ajaran-ajaran daripada Yesus sendiri juga. Karena Yesus itu adalah Allah. Karena Yesus itu sudah jauh ada sebelum dan perjanjian baru. Pembuktian yang kelima. Penaklukannya atas kematian. Membuktikan Yesus itu sama dengan Allah. Contohnya Matius pasal 16 ayat 21. Seperti Yesus sudah menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam yang kepala, dan ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Informasi ini disampaikan oleh Yesus jauh sebelum dia ditangkap, jauh sebelum dia dihianati oleh Yesus. Tapi Yesus sudah tahu apa yang akan terjadi di kemudian hari terhadap dia. Tentu Yesus bisa tahu tentang apa yang terjadi di kemudian hari. Bukan karena dia ahli nujum, bukan karena dia datu atau dukun, bukan Bapak Ibu. Karena memang dia adalah Tuhan dan Tuhan itu adalah Maha tahu dan Maha mengerti. Maka begitulah Yesus mengkonfirmasi kepada para murid dengan berkata kepada mereka bahwa ia harus pergi ke Yerusalem. Dan di Yerusalem itu dia akan menanggung banyak penderitaan dari para tua-tua iman dan kepala dan ahli-ahli Taurat. Lalu Yesus mengatakan, aku akan dibunuh. Tapi jangan takut, jangan betah. Aku akan bangkit pada hari ketiga. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Terjadi nggak perkataan Yesus? Terjadi 100%. Oke, dia pergi ke Yerusalem. Di sanalah dia dikhianati. Di sanalah dia mulai menghadapi pengkhianatan itu, penderitaan itu. Ditangkap, disalibkan, dikantung, dikubur.
Udah mati pun pasti dijaga juga pun. Itu ya. Yesus berbagi. Artinya Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Kristus. Semua yang dikatakan oleh Yesus itu terjadi 100%. Tidak ada yang tidak terjadi. Itu menjadi sebuah pembuktian bahwa Yesus itu Tuhan. Yesus Allah. Dia maha tahu tentang segala sesuatu yang kita tidak tahu. Kalau kita hanya bisa tahu, tapi Yesus dia maha tahu karena Yesus itu adalah Tuhan.